Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Sofia dengan nomor induk mahasiswa 2015200064. Saya dari kelas 3B Prodi Bimbingan Konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran proses konseling individual ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah teknik dan keterampilan konseling. Dalam proses konseling individual, terdapat beberapa tahapan untuk melakukan proses konseling individual. Nah, yang pertama yaitu ada tahapan awal. Yang kedua yaitu tahapan inti, dan yang ketiga tahapan akhir dalam proses konseling individual. Nah, selanjutnya itu apa itu tahap awal dalam konseling individual? Tahap awal atau pembentukan menjelaskan alasan rasional konseling individu, menjelaskan pengertian dan tujuan konseling individu, menjelaskan aturan main dalam konseling individu seperti asas konseling, tahap-tahap, dan peran setiap kegiatan, membuat kesepakatan waktu, tahap transisi atau peralihan, menanyakan kesiapan klien, memberi kesempatan kepada klien untuk bertanya mengenai konseling. Nah, selanjutnya, apa itu tahap inti dalam konseling individual? Tahap inti yang dimana konseli atau klien mengungkapkan masalah individunya. Penjelasan masalah konseli atau klien. Konselor memberi pertanyaan terbuka dan konselor membuat kesimpulan sementara mengenai permasalahan yang dibahas. Kemudian konselor menggunakan teknik penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan konseli atau kliennya. Selanjutnya, apa itu tahap akhir dalam konseling individual? Tahap akhir, tahap perubahan dan tindakan. Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemukan konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Penutupan yang dilakukan oleh konselor. Dalam penutupan ini, konselor mengevaluasi hasil kegiatan konseling individual serta menanyakan kepada konseli atau klien tentang perasaan setelah dilakukannya kegiatan konseling individual ini. Tindak lanjut pasca konseling mengamati perubahan yang dicapai klien dengan menjalin komunikasi. Klien akan menginformasikan keadaan pada konselor 1 minggu kemudian. Masih diperlukan sesi konseling selanjutnya. Catatan hasil konseling individu disimpan oleh konselor sebagai kumulatif record.
Wulan adalah seorang mahasiswi semester 4 yang akhir-akhir ini sering merasa kewalahan dengan tugas-tugas kuliahnya yang membuatnya begitu terbebani. Ia masih disibukkan dengan nilai dari mata kuliah yang kurang mencukupi, bahkan ada beberapa yang tidak lulus. Sekarang ia ini merasa menyesali kebiasaannya yang dulu. Kebiasaannya yang sering menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab dari permasalahannya yang sekarang ini. Faktor lainnya yaitu ia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bermain dengan teman sepermainannya. Saat ini ia merasa bingung dan tidak memiliki semangat. Ia terus dirundungkan oleh penyesalan-penyesalan pada masa lalunya. Dan ia berpikir bahwa lebih baik tidak meneruskan lagi kuliahnya. Padahal ia memiliki banyak harapan bahwa setelah lulus nanti ia akan bisa bekerja, sukses, dan dapat membahagiakan keluarga orang tuanya. Namun, apa daya apa yang menimpanya sekarang membuat ambisinya itu menjadi hilang. Dan ia tidak mempunyai lagi semangat untuk berkuliah seperti teman-temannya. Karena ia merasa terbebani dan malu kepada teman-temannya akan kejadian yang menimpanya sekarang ini. Dan teknik yang digunakan dalam proses konseling ini yaitu latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Misalnya, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Contohnya lagi, seperti saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Bu. Sendirian aja. Iya nih, Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Bulan itu ya yang kemarin chat saya untuk janjian pada siang hari ini. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, Mbak tahu nomor saya dari siapa? Dari teman. Oh, dari teman. Cari tahu sendiri atau direkomendasikan? Aku cari tahu sendiri sih. Oh, cari tahu sendiri. Bagus sekali, Mbak. Berarti Mbak Wulan sudah secara sukarela ya untuk melakukan proses konseling siang hari ini. Iya. Ya, udah. Perkenalkan dulu nih, saya Sofia, yaitu konselor yang ada di lembaga konseling ini. Salam kenal ya Mbak Wulan. Oh iya, sebelum konseling hari ini, Mbak sebelumnya pernah konseling tidak? Belum pernah. Oh, berarti baru pertama kali ya mengikuti konseling. Iya, baru pertama ini. Tuh, saya izin jelasin tentang konseling dulu ya, biar nanti proses konselingnya Mbak jadi paham lagi. Jadi, proses konseling atau konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, dan di sini konselornya itu saya, Sofia. Nah, di sini konselingnya adalah Mbak Wulan secara face to face. Nah, tujuan untuk konseling itu adalah untuk menuntaskan masalah Mbak. Jadi, insya Allah hari ini kita secara bersama-sama mengetahui solusi atau mencari solusi yang Mbak permasalahkan. Gitu ya Mbak? Iya. Nah, selain untuk menuntaskan permasalahan, ada juga nih Mbak tujuan yang lain, yaitu memandirikan klien atau memandirikan konseling. Jadi kalau misalkan nanti Mbak mendapatkan masalah yang sama, itu Mbak bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah paham. Oh, sudah paham. Oke, saya lanjutkan ya Mbak. Jadi konseling individual ini kita itu memegang beberapa asas Mbak. Nah, yang menjadi kunci adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak tidak perlu takut nanti masalahnya ini terbongkar atau tersebar di mana-mana, karena kami memegang asas kerahasiaan. Jadi kami menutup rapat-rapat rahasia dan masalah yang Mbak alami secara, apalagi kalau Mbak udah bilang kalau ini rahasia loh, jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu ya Mbak. Mbak percaya? Sangat percaya. Baiklah, oke, selanjutnya ini ada asas kesukarelaan. Kalau Mbak misalkan udah percaya pada saya, tadi Mbak udah percaya. Iya, sudah percaya. Ada juga asas kesukarelaan. Setelah mempercayai kepada saya harap Mbak secara sukarela menceritakan masalah yang Mbak alami kepada saya. Begitupun dengan saya, Mbak. Saya juga secara sukarela membantu Mbak dengan penuh perhatian, memberikan waktu, tenaga pada Mbak. Begitu ya Mbak? Iya, Bu. Kesini Mbak secara sukarela atau dipaksa oleh orang lain? Secara sukarela. Sukarela, alhamdulillah. Kalau begitu ya Mbak, Mbak bagus sekali karena Mbak sudah menyadari bahwa Mbak itu membutuhkan konseling seperti itu ya Mbak. Iya, Bu. Oke, setelah Mbak percaya kepada saya dan Mbak sudah sukarela untuk melakukan konseling hari ini, ada asas lainnya nih Mbak, yaitu asas keterbukaan.
Jadi saya harap Mbak terbuka secara penuh kepada saya apa yang Mbak permasalahkan, apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak bingungkan terhadap hal-hal yang Mbak masalahkan, agar saya bisa secara terbuka juga membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya Mbak? Iya, Bu. Ada nih yang terakhir, yaitu asas keputusan terakhir ada di tangan klien. Jadi nanti hasil akhirnya apakah Mbak mau menerima atau menolak, mau dijadikan atau tidak dijalankan, itu terserah Mbak. Kami tidak memaksa apapun dan tidak memberikan tekanan apapun kepada Mbak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya paham. Alhamdulillah udah paham. Berarti Mbak sudah percaya sama saya Mbak, bahwa saya menjaga rahasia yang Mbak udah paham ya. Berarti Mbak sudah percaya sama saya ya Mbak, bahwa saya bisa menjaga rahasia yang Mbak juga sudah bersiap sukarela, udah siap untuk terbuka ya Mbak. Kalau begitu, kira-kira hari ini apa yang perlu diceritakan nih Mbak? Saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi ada beberapa mata kuliah saya yang mengulang karena tidak lulus. Kalau boleh Ibu tahu berapa mata kuliah yang mengulang? Ada 2 mata kuliah yang mengulang, Bu. Nih, kalau boleh Ibu tahu bagaimana cara belajar kamu pada semester kemarin, bisa kamu ceritakan? Ya, sebelumnya saya mengakui saya memang suka menunda-nunda pekerjaan kuliah. Saya juga sering main-main gitu kalau teman-teman ngajak saya pergi, Bu. Oh, jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurun. Itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu, dan Iya. kamu juga sering membuang-buang waktu dengan bermain. Iya, Bu, benar. Lalu pernah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat nilai-nilai kamu turun dan banyak mata kuliah yang mengulang di semester sebelumnya? Iya, Bu, saya rasa yang perbuatan saya yang sering menunda-nunda ini, terus saya sering bermain ini, itu menyebabkan atau mempengaruhi nilai-nilai kepada nilai-nilai saya, Bu. Saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, dan saya juga terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal, Bu. Nah, sekarang ini kamu ada di semester 4. Tahun demi tahun sudah kamu lalui jadi mahasiswa yang sebentar lagi akan pakai toga. Orang tua kamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana.
Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu sekarang ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasannya sekarang ini kamu sedang merasa pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memilih impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat "saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya". Kalau ibu contohkan seperti ini, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa, Bu. Merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya yang rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, Ibu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambahkan dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya, Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Oh, jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya perbuat. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Benar, Bu. Baiklah, kalau begitu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan beberapa pelajaran yang mengulang?
Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya ini dan keikutsertaan saya pada beberapa mata pelajaran yang mengulang di semester lalu disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika menerapkan pada dirimu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah dan fokus dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya Ibu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Baik, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada saya, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu terutama ya. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada saya, karena saya akan selalu memberikan waktu untuk klien-klien saya. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Tidak Bu, mungkin itu saja. Seperti itu, konseling ini saya akhiri. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan dan utarakan kepada ibu, silakan datang ke ruangan ibu ya, jangan sungkan-sungkan. Iya Ibu, saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silakan datang saja ke ruangan. Iya baik Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Alhamdulillah, kalau memang begitu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, silakan, hati-hati ya. Iya. Nanti main kesini ya, kapan-kapan ya Mbak. Iya Bu, Assalamualaikum. Iya, jangan lupa main. Waalaikumsalam. Nah, dalam contoh pembelajaran video proses konseling ini menggunakan teknik latihan saya bertanggung jawab, merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Misalnya, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Meskipun teknik ini tampaknya mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran klien atau konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya.
video